warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, dan kali ini kita mau ngeliat gitu ya, katanya ini adalah tempat dimana Nabi Khidir pernah mandi, teman-teman. So, nggak sabar lama-lama, langsung aja kita masuk ke videonya. Waduh, di sini tempat mandinya. Tempat mandian di sini. Mana di sini? Ini bisa mandi ambil wuduk di sini. Mandi. Oh, ambil wuduk nggak bisa. Bisa tapi So, ini namanya Masjid Maula Dawilah. Insyaallah. Ya wallahu alam lah ya. Buka, ditaruh cendelan, bajunya itu, dari bajunya itu keluar suara zikir Allah dari bajunya. jubah yang bisa zikir itu cuma jubahnya Habib Untagurun, bos. Ya Allah. Bukan zikir sih. Salah karomah. Ya Allah. Oh, tunduk sama Allah, Bu. Ya Allah, Bu, nggak boleh sentuhan, Bu. Bukan mahram, Bu. Saat itu makin menangis. Jangan lupa. Ya Allah. Bener ya. Berlebihan nggak sih ini, teman-teman? Apalagi lawan jenis ya, bukan mahram gitu. Harusnya sih jangan dilakukan ya, harusnya. Kalau mau menurunkan musibah dan bala, harus izin dulu kepada Habib ini bin ini. Waduh. Kalau Habib ini bin ini mengizinkan, maka Allah akan menurunkan musibah. Tapi kalau Habib ini bin ini tidak mengizinkan, Allah tidak akan menurunkan musibah. Jadi musibah dari mulai zaman dahulu sampai dengan kiamat berdasarkan izin dan rekomendasinya Habib ini bin ini. Iki sampean Islam jangan Sejauh ini yang paling jauh ya, teman-teman. nyembah Gusti Allah, nyembah Baal, nyembah Habib. Ini Syiah Ismailiyah, menurut saya nyembah Musa. Ini coba di Musa, paling akan menyembah Musa. Waduh, berani banget ya. Maksud aku kayak berani banget gitu ngomong yang kayak begitu. Apa dia berani gitu mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan gitu. Aduh, ya Allah, takut banget aku. Sikap itu nggak tidur selama 33 tahun. Sampai beliau mengatakan, bagaimana saya bisa tidur, sedangkan kalau saya tidur itu menghadap ke sebelah kanan saya melihat surga serta isinya, dan kalau saya menghadap ke sebelah kiri saya melihat neraka serta isinya. Beliau Habib Abdurrahman As-Sikap itu nggak tidur selama 33 tahun. Sampai beliau mengatakan, bagaimana saya bisa tidur, sedangkan kalau saya tidur itu menghadap ke sebelah kanan saya melihat surga serta isinya, dan kalau saya menghadap ke sebelah kiri. Hebat banget ya, nggak tidur 33 tahun. Wah, handphone. Buat guru. Kasih semua buat guru. Waduh, Jangan setengah-setengah buat guru. flashback Yusuf Mansur nih. Siang pagi sore udah gitu bangunan nggak dibantuin sama ente. Habib Nabil nyari sendiri ke Malaysia, ke Singapura, ke Brunei, ke Eropa, ke Cina. Wah, ke Cilobak. Gila lu. Nggak mau gitu. Kita bersyukur punya guru kita ke luar negeri. Amin. 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 Amin doa. Bisnis yang paling menguntungkan adalah menjual agama pada masyarakat yang bodoh. Gimana ya? Ya Allah, semoga kita baik-baik aja lah ya.
insya Allah terbukalah pikiran kita tidak taklid buta gitu ya terhadap sesuatu, kita terus mencari kebenaran ya, kita makanya apa yang disampaikan kepada orang lain itu harusnya sebenarnya kita tidak bisa menerimanya mentah-mentah ya, kecuali itu perkataan dari Rasulullah dan Al-Quran. Jadi kita harus menerima itu 100%. Tapi kalau cuman dari ustadz biasa saja, harusnya kita tetap menerimanya hanya 70%, 30% itu kita kosongkan untuk kita mencari informasi tambahan. Apakah yang dibilang sama ustadz ini benar apa enggak ya? Jadi kita nggak boleh tuh menerima mentah-mentah ceramah siapapun itu, siapapun, kecuali yang membawa ayat Al-Quran dan hadis daripada Rasulullah SAW, karena kita sudah tahu bahwa kedua itu adalah yang kita pegang gitu dan tidak mungkin salah ya teman-teman ya. Beliau 13 jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa ini yang kira-kira gantiin Abah? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, dilihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit. Sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dibilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, katanya. Tuh anak-anaknya bagaimana abadi. Dulu. Kiai ora pelawak. Masuk aneh-aneh. Ngiringi kiai karo ngiringi pelawak bedakake lho goblok dhewe. Kiai ora pelawak beda dibedakake ngono lho. Forumnya itu harus tahu ngono lho. Nah aku teko metu celenge bareng payah. Oh tenan iki forumnya forum ngaji lho. Nek wonten kiai lucuke ayo nek ora dilucuke mesti do turu ngono lho. Oh nek aja seperti itu Mas, bedakake ngiringi pelawak karo ngiringi kiai dibedakake. Samplok hijib malah semaput iki. Dateng keluarga agung Bapak Temati sekalian Ibu Lili Tarwati nyen pangapunten kerantan menika kibotipun kesiram toyo terus pecah ngincing malih waket pepanggihan malih nyen pangapunten ugi kata kelepatan saking kula nyen angkungin samutra pangsom. Coba kita lihat komennya, kiai aja ngomongnya kayak gitu. Kiai opo kue? Para pemain keyboardnya membantu kiai tampil maksimal, nyatanya penonton sampai ketawa, bukannya terima kasih malah ngamuk-ngamuk. Kadang tausiah nggak ada lucunya juga membosankan loh Pak Kiai. Salah, tapi cara negurnya lebih salah. Selain bilang haji adalah bisnis agama, orang ini masih bilang Ka'bah berhala yang tersisa. Nah, kalau manusia itu mengerti tentang sejarahnya adalah itulah berhala yang tersisa. Dan manusia masih nyembah berhala. Dan lucunya kita menuduh orang Hindu, orang Buddha, orang apa ada penyembah berhala. Sebaiknya yang seperti ini disapu bersih oleh Majelis Ulama Indonesia. Ketahuilah, sujud ke Ka'bah bukan untuk disembah, tetapi sebagai bentuk samina wa atona kepada Sang Pencipta. Sungguh munafik. Orang yang mengatakan dirinya Muslim namun mengatakan Ka'bah adalah berhala, hingga akhirnya diikuti non-Muslim dan Muslim yang awam lainnya, dan ikut-ikutan menghujat sambil berkomentar. Muslim melarang menyembah berhala namun mereka menyembah batu. Sini kita kasih paham. Ketahuilah Ka'bah itu adalah kiblat atau arah kesatuan yang dituju dalam peribadahan di agama Islam. Hal ini bukan semerta-merta sebuah prasangka menentukan tempatnya, tetapi ini adalah dasar perintah Sang Pencipta. Sebagaimana disebutkan Al-Baqarah ayat 144, Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Abah Setu dan Rob kita semua berfirman, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Jadi, sujud ke Ka'bah itu adalah perintahnya Sang Pencipta, sebagai pemersatu Muslim seluruh dunia. Kalau Sang Pencipta perintahkan sujud ke laut, pohon atau gunung, kami sebagai Muslim juga pasti menerimanya. Tapi kan enggak. Maka, sebagai Muslim sebaiknya samina wa atona, bukan mencelanya. Video tadi itulah sebenarnya contoh ya, bagaimana sebuah pernyataan yang kontroversial gitu ya bisa memicu api di tengah masyarakat. Jadi wajar jika kita merasa mungkin marah, bingung gitu ya, ataupun kesal gitu ya dengan hal-hal yang sakral ini ya. Ka'bah itu kan sakral tapi disinggung gitu ya. So
Mungkin itu aja teman-teman ya video aku kali ini. Insya Allah kita semua bisa mengambil pelajaran daripada setiap video yang aku tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.